kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 8 semester 2, tepatnya fisika, yaitu mengenai materi sinar istimewa pada cermin cembung dan cermin cekung. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, ya. Oke, kita masuk ke gambarnya supaya lebih jelas. Nah, jadi katanya sinar datang sejajar dengan sumbu utama ini. Garis hitam ini merupakan sumbu utama. Jadi tepatnya sinar datang di atas sumbu utama ini. Nah, jadi sinar datang sejajar sumbu utama dan terpantulkan melalui gambar biru ini atau yang disebut dengan cermin cekung. Nah, ini namanya cermin cekung. Terpantulkan melalui cermin cekung, ya, di sini. Dan dipantulkan melalui titik fokus atau titik F ini, atau yang disebut dengan sinar pantul, ya. Ya, so dapat disimpulkan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama, terpantulkan melalui cermin cekung, dan dipantulkan melalui titik F atau titik fokus. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita masuk ke gambar supaya lebih jelas. Jadi sinar datang melalui titik F ini atau titik fokus akan terpantulkan melalui gambar berwarna biru ini atau yang disebut dengan cermin cekung, ya. Terpantulkan melalui cermin cekung dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama ini. Jadi di sini dia nanti sinarnya dan disebut dengan sinar pantul, ya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Oke, kita masuk ke gambar biar lebih jelas. Jadi katanya sinar datang melalui titik pusat ini, ya, titik pusat atau titik M, dan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Nah, kenapa bingung? Nah, saya akan membuat Anda tidak bingung. Nah, jadi maksudnya itu adalah waktu sinar datang melalui titik M ini atau titik pusat, lurus terus sampai ke gambar berwarna biru ini atau yang disebut dengan cermin cekung, lurus terus, sudah, dan terpantulkan lagi ke titik pusat ini. Oke, terpantulkan ke titik pusat ini. Jadi sinar datang melalui titik pusat ini, maju terus sampai ke cerminnya dan terpantulkan lagi, lurus sampai ke titik pusatnya lagi. Oke, sudah paham bukan? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Oke. Poin pertama, yaitu benda berada pada jarak lebih dari R. Misal kita lakukan penggambaran garis di sini dan dinamakan dengan titik R. Sudah. Jadi benda tersebut berada di sini, berada pada jarak lebih dari R. Jadi maksudnya itu terletak agak jauh dari garis R yang tergambarkan di sini. Oke, agak jauh sampai ke sini, panah-panah hijau ini. Boleh di atas, boleh di bawah. Jadi terpantulkan
terpantulkan melalui cermin cekung dan dipantulkan ke benda di sini sehingga muncul yang namanya bayangan. Oke, jadi sinarnya datang melalui garis berwarna kuning ini, dan terpantulkan melalui cermin dan dipantulkan melalui titik fokus lagi dan dipantulkan ke benda yang ditaruh jauh dari garis R ini. Nah, tepatnya di sini. Dan muncullah yang namanya bayangan. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu benda di titik fokus F. Jadi pertama kita taruh bendanya di samping titik F. Sudah. Jadi kita lakukan penggambaran. Sinar datang melalui sini. Nah, sinar datang dan terpantulkan melalui cermin dan dipantulkan ke titik fokus. Nah, namun tak terkena melalui ini. Oke. Jadi tak muncullah yang namanya bayangan. Karena dia lurus melalui titik fokus ini. Oke. Lanjut ke poin terakhir, yaitu benda di antara cermin dan titik fokus. Oke. Jadi benda tersebut kita taruh pastinya di sini. Kenapa di sini? Karena dibilang benda di antara cermin dan titik fokus ini. Nah, jadi pas bendanya di sini. Oke. Jadi kita lakukan pengsinaran. Jadi sinar datang melalui garis berwarna kuning ini lurus sampai ke cermin dan terpantulkan melalui titik fokus sinar Nah, terpantulnya sinarnya melalui sini, namun di sini muncul yang namanya bayangan. Oke, karena benda terletak antara cermin dan titik F atau titik fokus. Sudah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sinar istimewa pada cermin cembung. Kita masuk ke poin pertama, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi sinarnya datang melalui sini. Nah, sejajar dengan sumbu utama. Nah, sinarnya datang dan terpantulkan melalui gambar berwarna biru ini, atau yang dinamakan dengan cermin cekung. Oke. Jadi dipantulkan melalui sini dan terpantulkan keluar. Namun ada sedikit sinar yang malah lurus ke fokus. Nah, makanya dia dibuat garis penghubung, ya, seperti ini. Oke. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kita masuk ke gambar untuk lebih jelas. Jadi dibilang
sinar datang menuju titik fokus ya. Sinar datang menuju titik fokus dari atas sini. Menuju titik fokus ya. Namun terpantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sudah? Terpantulkan dengan sumbu utama. Ini adalah sumbu utama dan ini adalah sinar pantulnya. Ya, sejajar. Namun ada sisa-sisa bayangan yang terdapat di titik fokus ini. Ya. Makanya dia dibuat dari garis penghubung. Next ke poin berikutnya, yaitu sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Ya, jadi katanya sinar datang menuju titik pusat. Ya, dari sini sinar datang menuju titik pusat ini. Sudah. Seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat. Nah, ini seperti memanipulasi, namun tak memanipulasi. Jadi dibilang sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin ini ya. Seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat ini. Titik pusat kelengkungan ini, ya. Dan terpantulkanlah kembali ke sinar datang asalnya. Oke, paham bukan? Lanjut ke poin terakhir, yaitu pembentukan bayangan pada cermin cembung atau cermin cembung. Oke, jadi proses pembentukan bayangan dimulai dari sinar datang. Oke, sinar datang sejajar dengan sumbu utama ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ya, kita taruh di sini bendanya terlebih dahulu. Nah, jadi sinarnya datang tepat di atas atau ada di tengah-tengah dari benda ini. Oke. Sinarnya datang dan terpantulkan keluar. Namun ada kembali sisa-sisa sinar tersebut. Ada yang dari sinar datang menuju titik pusat dan ada yang menuju ke titik fokus. Mau dari manapun itu, yang penting nanti waktu udah sampai di titik fokus atau di titik pusat akan terbentuk bayangan. Namun bayangan dari benda tersebut akan lebih kecil daripada benda ini. Misalkan bendanya segini. Namun waktu dipantulkan sinarnya ke sini akan muncul bayangan, namun besarnya segini. Ya, segini. Yang awalnya segini, menjadi segini. Nah, itulah materi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang tak dapat mengambil materinya ke dalam otak. Ya, itu adalah tugas presentasi saya sebagai siswa SMP kelas 8. Ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.